Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan sabar begitu tinggi dan mulia. Sabar menjadi sifat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan hubungan sabar dan iman kepada qadar. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada qadar membuahkan bagi pelakunya ibadah dalam bentuk kesabaran terhadap takdir yang menyakitkan. Kesabaran merupakan sifat yang indah dan sifat yang terpuji, yang mempunyai faidah-faidah yang banyak, berbagai manfaat yang mulia, berbagai akibat yang baik, dan berbagai dampak yang terpuji. Setiap manusia harus memiliki kesabaran atas sebagian perkara yang tidak disukainya, baik dengan kesadaran ataupun terpaksa. Orang yang mulia akan bersabar dengan kesadarannya, karena dia mengetahui akibat baik dari kesabaran. Dia akan memuji karena adanya musibah itu dan mencela kegelisahan. Seandainya pun dia tidak bersabar, maka kesedihan itu tidak akan kembali kepadanya dan tidak melepaskan diri darinya dengan kebencian. Barang siapa yang tidak bersabar dengan kesabaran orang-orang yang mulia, maka dia tidak ubahnya seperti binatang ternak. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wajadna khaira aishina bis-sabri. Artinya, kami mendapati bahwa sebaik-baik kehidupan kami yang kami jalani adalah dengan kesabaran. Adapun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, as-sabru matiyatun la takbu. Artinya, kesabaran adalah tunggangan yang tidak pernah terjatuh. Al-Hasan rahimahullahu pernah berkata, kesabaran adalah salah satu dari perbendaharaan kebaikan yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba yang mulia di sisinya. Benarlah apa yang disebutkan oleh seorang ahli syair. Dia mengatakan, was-sabru mislu ismihi murrun mazaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran seperti namanya adalah pahit rasanya, tetapi akibatnya lebih manis dari madu. Karenanya, Anda melihat orang yang beriman kepada qadar memiliki kesabaran yang membaja, tabah terhadap beban berat, dan kuat menanggung penderitaan. Berbeda dengan orang yang lemah keimanannya kepada qadar, yang tidak kuat untuk bersabar dan tidak bersabar terhadap suatu masalah yang paling kecil pun yang dihadapinya, karena kelemahan imannya, kelembekan jiwanya, dan kecemasannya yang besar terhadap sesuatu yang kecil. Ketika dia tertimpa sesuatu yang remeh, Anda melihatnya sempit dadanya, sedih hatinya, murung wajahnya, tertunduk penglihatannya, kesedihan menghimpit dadanya. Lalu semua itu membuatnya tidak bisa tidur dan memeluhkan keningnya. Musibah itu bahkan yang lebih besar darinya, sekiranya menimpa orang yang lebih kuat keimanan dan ketabahan musibah itu daripadanya, maka dia tidak akan menghiraukannya. Hal itu tidak mengusik jiwanya. Kelopak matanya masih bisa terpejam, hatinya ridho dan dirinya pun tetap tenang. Orang-orang yang tidak beriman kepada takdir akan cemas karena sebab-sebab yang remeh. Bahkan mungkin kecemasan tersebut bisa membawa mereka kepada kegilaan, was-was, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan bahkan bunuh diri. Karena itu, banyak terjadi kasus bunuh diri di negeri-negeri yang tidak beriman kepada qada dan qadar, seperti Amerika, Swedia,
Norwegia, dan lainnya. Bahkan beberapa negara telah sampai kepada keadaan di mana mereka membuka beberapa rumah sakit untuk bunuh diri. Seandainya kita membahas sebab-sebab mereka melakukan bunuh diri, niscaya kita melihatnya remeh sekali, yang menyebabkan tidak ingin melihatnya dan menutup mata darinya. Sebagian mereka bunuh diri karena tunangannya meninggalkannya, sebagian lainnya karena sebab kegagalannya dalam ujian, dan sebagian mereka bunuh diri karena sebab kematian pemusik yang disukainya atau seseorang yang dikaguminya, atau karena sebab kekalahan tim yang didukung, dan seterusnya. Orang yang tidak beriman kepada qadar akan tertimpa keputusasaan, dan keputusasaan tersebut akan terus berlangsung hingga puncaknya. Jika dia tertimpa suatu musibah, maka dia menyangka bahwa hal itu akan memecahkan punggungnya. Jika malapetaka turun kepadanya, maka dia menyangka bahwa hal itu adalah musibah yang terus-menerus yang tidak akan berakhir. Demikian pula jika ia melihat kekuasaan dan kekuatan kebatilan, sedangkan pengikut kebenaran terlihat lemah dan tidak berdaya, maka dia menyangka bahwa kebatilan akan terus berlangsung dan kebenaran akan sirna. Putus asa adalah racun yang mematikan dan penjara yang gelap yang akan memasamkan wajah dan menghalangi jiwa dari kebajikan. Tidak henti-hentinya keputusan itu menyertai manusia sehingga menghancurkannya atau menenggelamkan kehidupannya. Adapun orang yang beriman kepada qadar, maka dia tidak mengenal putus asa, dan engkau tidak melihatnya selain optimis dalam segala keadaan, menunggu kelapangan dari Rabb-Nya, mengetahui bahwa kemenangan itu menyertai kesabaran, dan bersama kesulitan itu akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.